netizen yang terhormat, daripada kalian sibuk komentarin urusan dari hidup orang lain, mendingan kalian tanya keluarga kalian apa kabar. Baik. Ya kan? Gimana kabar mama, gimana kabar mertua. Soalnya itu jauh lebih penting daripada mengomentari orang lain. Kabar kami semua. Tapi Sobat Ambiar, ini buat Sobat Ambiar yang sudah menikah atau akan menikah. Ingat ya, bahwa tidak ada mertua yang sempurna. Betul. Tidak ada juga menantu yang sempurna. Betul. Tapi bagaimana bisa menerima ketidaksempurnaan dengan cara yang sempurna? Menyempurnakan itu pasti sulit. Betul. Gitu. Kalau nggak mau yang sempurna-sempurna, nggak usah nikah aja sendiri. Iya. Tapi kan nggak apa-apa. Yang penting kan bisa belajar, ya kan? Dari setiap orang pasti selalu ada pelajarannya. Betul. Begitu juga dengan bintang tamu kita yang pertama. Ya. Yang satu ini katanya sih sudah berdamai dengan mantan menantunya. Kata siapa? Katanya barusan ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan idola para pria masa kini, Eva Manurung. Apa kabar? Kabar luar Oh biasa. my God. Tahu nggak sih Mami Eva Manurung ini semakin hari kelihatan makin awet muda. Aku tahu rahasianya apa. Apa tuh? Pasti karena sering makan daun muda ya. Iya bener. Contohnya lap-lalapan. Iya kan, Oh, bikin iya, sehat. Aku suka banget pakai warna aku ini warna pink, Iya. shocking pink. Kelihatan cantik banget loh Iya. Mami. Siapa sih yang stylistin mami ini? Yang Sendiri. Oh, dandan Pasti sendiri. izin sama seseorang dong. Aku boleh nggak tampil kayak gini gitu? Enggak, support aja sih. Oh, support dari siapa nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Mami Eva Manurung kami semua di sini mengucapkan Makasih. terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya mami datang ke sini. Amin, Mami, amin, thank you. kita ikut senang pada akhirnya ketika kita dengar kabar bahwa Mami Eva Manurung dan juga Inara Rusli alhamdulillah sudah berdamai, hubungannya sudah baik-baik saja. Amin, amin. Kita mau kasih lihat dulu ceritanya seperti apa buat Sobat Ambiar. Iya. Ini dia. Luka-luka hilanglah luka. Geger. Sobat Ambiar, kabar mengejutkan datang dari ibunda tercinta Virgon, yaitu Mami Eva Manurung, yang membagikan perkembangan hubungannya dengan sang mantan menantu Inara Rusli. Kabarnya, hubungan keduanya pun sudah kembali membaik loh. Ya ampun, seneng banget deh aku dengar kabar baiknya. Keduanya pun terlihat akur saat Inara menghadiri acara pesta ulang tahun Mama Eva Manurung. Gendong. Ayo, foto bareng dulu yuk. 3. Kira-kira gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Mami Eva Manurung di Pagi-Pagi Ambiar. Kita ikut happy dengar ceritanya ya. Amin. Sudah bisa berkumpul bersama keluarga termasuk dengan Inara Rusli. Harus dong. Itu gimana ceritanya bisa membuka hati, kemudian hubungan terjalin dengan baik lagi? Ini gini, waktu itu kan saya ulang tahun. Saya minta Inara hadirkan cucu saya tiga-tiganya. Nah, pas waktu datang, dia datang turun nganter itu anak. Langsung aku panggil dia. Aku pegang tangannya, aku bilang, Mami minta maaf. Mami lahir batin, takutnya nggak ketemu lagi nanti. Di tahun depan ada waktu. Aku mau lahir batin. Sama dia bilang, aku juga mau lahir batin, Mi. Aku udah puas, aku udah bisa minta. Ya mungkin perkataan saya dulu juga menyakitkan hati dia mungkin. Tapi itu adalah yang benar, gak pernah saya bohong-bohong. Biarlah itu menjadi pelita buat kaki dia melangkah ke depan. Itu aja sih. Semua butuh proses dan juga waktu pastinya ya. Iya betul. Tapi kalau boleh tahu obrolan Mami sama Inara selain waktu itu Mami meminta Inara untuk turun, apalagi yang Mami sampaikan untuk Inara? Ya waktu itu kan banyak wartawan juga. Banyak wartawan, aku bilang, nah
ada banyak wartawan, tolong dilayanin. Iya Mami katanya. Sampai dengan sekarang, sosok Inara di mata Mami itu seperti apa sih? Ada yang berubahkah? Sebenarnya aku nggak menginginkan sih perceraian dari pertama juga nggak nginginin. Cuman itu gimana sih? Aku ngelihat mereka bertikai aja. Virgon cabut apa bikin persoalan, ini bikin begini, ini cabut itu. Aku udah bilang, kalian cerai, kalian harus siap dengan segala konsekuensinya. Nah kalau kalian bagus-bagus, karena gini, aku yang ngelihat ya orang kalau cerai, anaknya yang terlantar semua. Itu 3 loh bukan 1. Yang 1 aja terlantarnya serem, apalagi yang 3. Aku ngelihat cucuku gue kuat. Makanya aku selalu ngomong di semua infotainment, aku bilang, aku barisan depan kalau untuk cucu. Walaupun mungkin Virgon yang jadi lawan, aku barisan depan. Kalau untuk cucu. Aku bilang memang sama semuanya nih. Aku nggak bisa kalau ngeliat cucuku agak kejepit, agak ini, sedang itu aja. Aku bilang sama dirimu ya. Kalau dia nggak ada kerjaan, suruh datang. Jalan-jalan, pergi. Aku begitu. Bilang ke siapa? Star lah. Ya opung, Dedi kan kerja gitu. Ya kalau nggak ada kerjaan jangan ngelayap melulu. Lihat anakmu. Ini kan semua kan ini undangannya dari mereka. Oh jadi Mami juga sempat marahin Virgon gitu. Kalau ada waktu ya ketemu anak dong. Oh gitu. ya harus dong. Waktu saya ulang tahun dia telepon si Starla. Starla ini ngadirin opung gitu kan. Abis begitu saya lihat gini lagi mandi gitu ditutup. Nggak ngomong nggak selamat ulang tahun Mi atau apa enggak. Tapi begitulah hidup ya Mia. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Yaitu dia hanya waktu yang akan menyembuhkan atau juga bisa akhirnya memberikan titik tengah. Dan kita juga berharap ini sebagai permulaan yang baik walaupun perpisahan dari Inara dan juga Virgon. Tapi kalau boleh tahu ya Mami, mohon maaf. Sempat ada penyesalan nggak dengan apa yang Mami perbuat terhadap Inara Rusli? Saya nggak berbuat apa-apa. Tetapi apa yang menjadi kesalahan dia itu yang selalu saya bicarakan. Ya. Kan saya udah bilang, biarlah itu bekalnya dia. Di kemudian hari mungkin dia akan mendapat suami ya kan. Atau ya pasangan. Bekal yang saya kasih itulah untuk menyertai kakimu melangkah. Apa yang saya katakan nggak boleh. Seperti ini nggak boleh. Terhadap ini nggak boleh. Kenapa saya selalu bilang, kamu 5 kali lagi nikah. Kamu tidak akan dapat mertua seperti saya. Kenapa saya bilang? Ada dasarnya saya ngomong begitu. Apa? Apa itu, Mang? Karena kan kalau kita sebenarnya kita kan dididik sama mama kita kan dari mulai mental apa segala macam dididik dari keluarga kita dibekalin dari rumah untuk pergi keluar. Nah kalau Inara kan kurang dikasih pengertian nama mamanya, kurang segala macam. Aku sebenarnya nganggap dia tuh Anak ya Ma. kayak anak. Sakit pun dia aku yang ngurut. Kenapa kok berani bicara kayak begitu? Aku aja ya kalau dia lihat gini, nah nggak boleh kayak begitu. Dia kemarin itu kebablasan. Seandainya dia nggak ngupload, 5.000 orang di luar sana nyeleweng atau apa itu sejenisnya gitu. Yang winner itu tetap istri. Harusnya dibertahan seperti itu. Jadi itu yang Mami sesali, kenapa dia harus posting? Itu. Oke baik, tapi nasi sudah menjadi bubur ya Mia. Dan kita juga tahu bahwa pada akhirnya mereka memilih untuk berpisah. Ya. Mami kita mau kasih lihat ini ada komentar netizen, nanti Mami juga boleh tanggapi. Alhamdulillah ya ada mertua yang meminta maaf kepada mantunya dan mendoakan terbaik untuk mantunya. Amin. Salut mertua kayak gini. Tadinya meledak-meledak tapi dia minta maaf dengan mantan mantunya. Dia sayang banget sama cucunya dan menantunya. Adem dengernya, silaturahmi semoga tetap terjalin Bu Eva dan Inara dan juga cucu-cucu. Amin. Mami apa sih yang membuat seorang Eva Manurung itu bisa luluh hatinya, bisa lembut hatinya lama-kelamaan? Aku sebenarnya bukan orang yang kasar. Tetapi ketika Gas gitu ya, sebenarnya sama ini kalau melihat ada kesalahan kayak banteng, seruduk, ya kan? Tapi makna perkataan isinya di dalam itu sebenarnya kalau kita serap itu sangat berharga. Ada kasih sayang. Ini bukan membenarkan, tapi kan kita That's true. sesama orang Batak ya. Kadang ngomong suka keras intonasinya, padahal hatinya kan nggak begitu ya. Maksud dan tujuannya Tegas tidak maksudnya. seperti itu. Tegas. Memang aksennya orang Batak bicara nada-nada tinggi. Ya.
Tapi sebenarnya Yun juga orang Batak. Ayo orang Batak. Saya aja setiap kali ngelihat kamu nge-host, kamu walaupun dalam bercanda nada-nada tinggi, tapi karena saya orang Batak, saya ngerti itu adalah iya, gitu. Tapi bagi orang yang nggak paham kan dikira marah. Iya, kalau mereka yang tidak mengerti, tapi kita pahami Nara pasti mengerti lah karena sudah mengenal Mami sudah cukup lama juga ya. Kemarin ketika akhirnya berkumpul bersama, happy dong Mi udah lama. Happy kumpul banget. Bareng-bareng. Momen itu hilang 1 tahun dari saya. Momen pertikaian itu. Bukan, momen kebersamaan. Oh, momen kebersamaan. Ketika ada yang ulang tahun, ketika ada yang ini. Biasanya saya 1 bulan sekali itu saya datang, itu tiga cucu saya urutin. Dari mulai Starla kalau ngeliatnya gini, Opung aku udah lama gak ngurut, aku ngurut dong, aku urut. Nanti yang tengah-tengah, yang kecil malah masang badan minta diurut begini. Nah itu aku anaknya Feby, anaknya Virgon, aku nggak bisa lihat mereka sakit apa nggak bisa lihat. Saking sayangnya ya. Iya. Pasti kita juga yakin bahwa seorang Eva Manurung punya doa yang begitu luar biasa untuk cucu-cucunya. Kita mau kasih lihat artikel yang satu. Amin. Mami Eva Manurung berdoa untuk umur yang panjang demi melihat cucu-cucunya tumbuh besar. Ya aku pengen lihat Starla SMA. Sampai SMA. Beranjak dewasa. Karena aku juga bilang sama papanya, aku bilang juga sama mamanya, bekelin anakmu ini. Saya punya harapan, saya punya dambaan untuk si Starla. Dia sudah les piano, dia les biola. Aku bilang, tolong kamu les skating. Kamu bisa menyanyi dengan di sini, ini biola begini, dengan gayamu di skating. Mari lagu internasional. Harus beranjak, grow up daripada dari kita ini. Kalau kita ini masih segini kemarin, Virgon segini, anaknya harus segini. Keinginan dari orang tua dan juga ompungnya ya. Tapi buat Mami Eva, kita mau kasih lihat ada satu tayangan. Ini ada seseorang yang menyampaikan statement. Nanti kita minta tanggapan dari seorang Eva Manurung. Ini dia. Selama ini mungkin orang bisa berasumsi beliau begini begitu. Tapi aku tetap melihat beliau ini sebagai sosok ibu yang mencoba untuk melindungi anaknya meskipun anaknya mungkin nggak sepenuhnya benar. Dari awal ini kejadian ini beliau kalau misalnya mau ketemu cucu aku nggak pernah ngelarang sama sekali. Iya dong. Kapanpun boleh ya saya. Iya, sebagai anak, aku sebagai posisi sebagai seorang anak mau ucapkan maaf kalau misalkan selama sebagai menantu banyak kesalahan, mungkin banyak khilaf, banyak kurang. Dan terima kasih untuk Mami Eva dan Kak Feby. Udah sempet jadi teman aku sama aku masih berumah tangga kemarin. Terlepas dari apapun mereka dan bagaimanapun mereka berbicara di hadapan media, aku tetap nggak pernah lupakan semua kebaikan mereka. Terima kasih. Inara Rusli dia meneteskan air mata ketika menyampaikan kalimat untuk seorang Mami Eva Manurung. Mami melihatnya seperti apa? Nyesek aku. Harusnya nggak seperti ini kejadiannya kan gitu. Apa yang Mami sesali? Ini kenapa bisa terjadi semua ini? Dia yang aku sesalin, anak-anak yang jadi korban. Aku gak tega. Ketika aku ketemu cucuku, aku lihat mereka, aku kayak panjanglah umurku, aku biar bisa lihat mereka ini sampai SMA tuh rasanya kayak mungkin aku lebih dapat uang dari miliar-miliar kali kalau ngeliat cucuku besar gitu aja sih. Aku ngeliat Ina juga kayak begitu juga aku nyesek. Ya kan sebenarnya dia sakit banget itu. Mami, seandainya Mami bisa memutar waktu kembali, apa yang ingin Mami ubah? Merubah sistem rumah tangga mereka. Karena ada banyak, Ina juga kan gak dapet bimbingan itu dari mamanya, gak dapet. Kan kita orang Batak ini kan
ada banyak hal-hal yang tabu di tengah-tengah keluarga ya kan gitu. Terutama untuk mertua, orang tua, saudara-saudara semua. Sepertinya harusnya jangan menyakiti. Orang Batak kan kalau menikah sama orang harus menikah sama keluarganya, itu aja sih. Mami pasti sepanjang perjalanan sampai dengan sekarang begitu banyak sekali wejangan yang Mami berikan kepada Virgon. Beberapa di antaranya apa sih yang Mami kasih tahu sama Virgon? Ini supaya bisa jadi hikmah dan pelajaran di masa yang akan datang. Ya, kamu walaupun ya kamu lihat istrimu, walaupun itu salah. Kamu besok ketika kamu kenal wanita baru, kamu harus mencari-cari lagi setelah mengetahui lagi ini siapa dari basic lagi, apa dan bagaimana ini perempuan seperti apa, ya kan? Apakah betul-betul lebih dari dia juga nanti kita kan nggak tahu, kan gitu, ya kan? Memulai adaptasi dari nol lagi. Iya, gitu ya. betul. Jadi apapun yang kamu bilang, kamu mau cari perempuan yang lebih oke, yang lebih keren, yang lebih cantik. Dasarnya sama-sama wanita. Nah nanti kamu rasakan semua apa yang pernah kamu buat, kamu harus bayar harganya. Inara juga begitu. Inara apa yang kamu pernah perbuat, bayar harga yang dari perbuatanmu itu besok. Itu hukum karma. Kalau karmamu baik ya baiklah itu yang terjadi. Kan gitu. Mami, sayangkan sama Inara Rusli. Sayang banget. Mami mau... Kalau aku nggak sayang kemarin, nggak akan ada celoteh dari mulutku ini yang kejam-kejam yang kamu bikin itu supaya kamu berubah. Itu saya minta perubahan, itu aja. Baik, Mami sayang dan ingin Inara bisa berubah menjadi jauh lebih baik lagi. Amin. Apa yang ingin disampaikan untuk seorang Inara Rusli? Oke. Saya cuma bilang, apa yang semua saya katakan kemarin, ya, siraplah makna yang baik-baiknya di dalam itu. Karena apapun itu aku sebagai mertuamu, aku ganti orang tuamu. Ada nggak pernah aku memarahi kau seperti mertua lain? Nggak pernah kan, Ina? Aku kalau selalu kamu salah, aku ngomongin baik-baik kan. Ina nggak boleh begitu sama anak. Ini begini kan gitu. Nggak pernah aku seperti orang tua. Hei, kau menantu kurang aja. Nggak pernah aku seperti itu. Boleh tanya sama Ina. Gak pernah saya lakukan hal yang kayak gitu. Makanya selalu saya bilang, kamu gak bakalan dapat 3 kali nikah lagi, kamu gak bakalan dapat mertua yang kayak aku, mengerti. Maksudnya Nasihat kepada menantu, sudah iya. dianggap sebagai anak. Sangat pengertian lah. harus sama bisa manusia. menerima dengan cara positif ya. Maksudnya adalah perhatian, kasih sayang, wejangan yang belum tentu bisa didapatkan dari orang lain. Kan aku tahu itu gak dapat dari mamanya. Kan dia juga kan break keluarganya kan. Tapi kan mamanya nggak berperan. Kalau aku kan sama anak-anakku, aku berperan di tengah-tengah mereka. Sekian lamanya aku nggak nikah untuk anak-anakku. Mami, ketika Mami begitu memperhatikan dan memikirkan kehidupan bukan hanya Virgon sebagai anak kandung, tapi juga Inara sebagai mantan menantu, kita juga berharap bukan hanya mereka yang Mami pikirkan, tapi juga kehidupan Mami. Semoga Mami juga bisa lebih bahagia lagi. Karena yang kita tahu sekarang, Mami setelah kemarin pernah menjalin hubungan dengan seorang pria yang usianya lebih muda, katanya, ini kita mau bahas bahagia ya Mi, supaya Mami jangan nangis-nangis lagi. Katanya Mami ini sekarang lagi deket sama orang ya Mi. Hah? Bener gak sih Mi? Mungkin orang ini yang bisa menguatkan seorang Mami ya sampai akhirnya bisa strong, bisa lembut hatinya. Lagi deket sama orang katanya sekarang Mi. Iya. Bukan yang kemarin kan, Mam? Tapi deketnya gimana tuh, Mam? Egi namanya Egi. Egi. Kita mau kasih lihat ya. Mungkin Sobat Ambiar kalau udah lihat Warawiri di media sosial pasti sudah tahu dia itu sosoknya seperti apa. Tapi buat yang belum tahu kita mau kasih lihat. Sosok pria yang sedang dekat dengan seorang. To sleep, but never to touch and never to keep, cause you loved it too much and dive too deep. Cie, Mami. Itu apa sih, Mam? Siapa namanya Mi? Egi Fazri. Egi Fazri. Fazri, panggilannya? Egi. Panggilan sayangnya? Go. Ego. Ego. Kalau Ego manggil Mami apa panggilan sayangnya? Eman. Aceh udah pacar? Berapa lama pacarannya? Dari
Desember akhir. Desember akhir. Oh, udah lama Oke, ya. kurang lebih 6 bulan lah ya. bulanan. Bener nggak yang kita dengar kabarnya, Sobat Ambiar, karena ini kabar baik yang kita dengar, diaminin aja kalau emang bener. Amin. Katanya Eva Manurung ini akan segera menikah dengan pria idaman hatinya bernama Egi dalam waktu dekat ini. Masa ya? Jadi gini, pas saya ulang tahun kemarin, saya nggak dikasih hadiah loh sama dia. Oke. Saya dikasih surat sama surat sama buku tuntunan sholat. Dia ngomong gini sama saya. Di surat itu dia bikin gitu. Aku kepengen nikah sama orang yang seiman dengan aku. Usia tua terserah, mau kaya terserah, mau ini nggak terserah. Ini buku panduan sholat, kalau kamu mau terima, kalau nggak buang aja. Wih, bukti keseriusan dari seorang Egi untuk seorang Eva Manurung ya. Oh beda ya dari yang sebelumnya ini ya. Wow. Beda, kayak lebih serius ya Mi ya. Iya, lihat di ulang tahun saya kemarin itu, cucu saya nggak mau lepas loh dari dia, dari gendongan. Saking dekatnya ya. Nanti kita akan bahas lagi seperti apa kedekatan Eva Manurung dan juga sang pria idaman hati. Oh, wow. Usianya beda berapa tahun Mi? Aduh, itulah yang bikin saya sampai sekarang, bener nggak ya mundur maju Berapa maju. beda usianya? Setengah Maksudnya berapa tahun? setengah dari saya pokoknya. Setengah. Cinta tidak mengenal Betul. usia. Nanti kita akan bahas kembali, tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Geger.